Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuda Pangestu. Saya kelas Ekonomi Syariah C dengan pembimbing Pak Juni. Saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai etika dalam bisnis. Yang pertama, pengertian dalam etika bisnis ya. Pengertian etika bisnis dikonotasikan dengan tata krama, sopan santun, pedoman moral dan norma susila, etika membahas nilai dan norma moral yang mengatur perilaku manusia sebagai individu atau kelompok dan institusi dalam masyarakat. Etika suatu standar yang agar dapat dipahami, dijustifikasikan. Pengetahuan tentang etika pada dasarnya diperlukan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam semua bisnis. Memerlukan etika agar dapat bertahan. Dalam hakikat etika bisnis, haruslah kita meyakini pada dasarnya praktek etika dalam perusahaan akan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan itu sendiri. Tindakan tidak etis yang dilakukan oleh perusahaan dengan sendirinya akan memancing tindakan balasan dari konsumen dan masyarakat. Sebaliknya, perusahaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika pada umumnya, perusahaan tersebut akan memiliki peringkat kepuasan yang kepuasan bekerja yang tinggi. Untuk materi berikutnya tentang etika bisnis, relativisme etika dan bisnis. Berbagai budaya yang dapat mendatangkan masalah bagi manajer. Para manajer sering merasa kebingungan dalam memutuskan suatu hal yang berhubungan dengan perbedaan standar moral dan pribadi mereka memiliki sejak di negara asal. Sejarah etika bisnis. Pada mulanya kegiatan bisnis di negara-negara Eropa merupakan kegiatan yang bernilai moral serta tunduk pada hukum agama sendiri, tertuang dalam ajaran gereja. Dalam mengelola perusahaan yang harus diperhatikan oleh manajer antara lain, satu, meningkatkan produktivitas perusahaan, kedua, memanfaatkan sumber daya manusia secara optimal, ketiga, bertanggung jawab terhadap kesejahteraan karyawan, dan yang terakhir, menciptakan kondisi kerja yang memadai sehingga dengan tenaga kerja sehat dapat meningkatkan produktivitas. Untuk yang upaya pengembangan bisnis perlu diupayakan dengan mencari informasi sebanyak mungkin mengenai pasar, produksi, konsumen, dan strategi pesaing. Hasil yang diperoleh dari informasi tersebut di atas akan dapat diberikan oleh CEO dalam menyusun strategi perusahaan sehingga dapat menembus pasar, memperkuat posisi perusahaan terhadap pesaing. Untuk yang terakhir, berbagai dasar mempertimbangkan moral. Untuk dapat berperilaku secara etis atau sesuai etika, seseorang hendak untuk yang pertama menyadari situasi seperti apa yang memerlukan pertimbangan moral dalam mengambil suatu keputusan. Yang kedua, membuat penilaian tentang suatu tindakan dianggap beretika atau tidak, karena bisa jadi adanya bias dalam pandangan yang ditentukan oleh perbedaan standar moral kita dan orang lain. Cukup sekian presentasi dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.